perkenalkan, nama saya Sumardi alias Meka, sering juga dipanggil Pak Klimis. Alamat saya di Mangunan, RT 12 Mangunan Dlingo. Tepatnya di sebelah selatan wisata Kaki Langit atau pasar kuliner Kaki Langit. Di sini saya ingin memperkenalkan latar belakang saya kok bisa ternak murai batu. Itu awalnya saya adalah pemburu ya, bisa dikatakan pemburu sebenarnya dari SD. SD itu saya sudah senang dengan burung, tapi masih kecil ya, istilahnya masih burung-burung kecil yang ada di sekitar kita. Misalkan emprit, dulu di sawah sering menangkap burung pipit atau emprit itu dengan menggunakan lem, atau istilah kalau di sini pulut ya, pulut. Pulut itu kita ambil dari getah, bisa dari getah sukun, pohon sukun atau kluwe. Itu nanti diolah, dicampur dengan getah karet, itu nanti ditambah sedikit ada istilah campuran dengan minyak tanah agar getah itu tidak keras. Itu bisa dipergunakan untuk menangkap burung pipit, itu waktu kecil. Kemudian berjalannya waktu itu juga saya sering menangkap itu tilang, itu ya, dari tilang yang dulu awalnya itu cuma harga berapa itu, Rp700 atau berapa itu. Terus berkembang akhirnya setelah saya berumah tangga karena ya kebutuhan ekonomi, itu saya jadikan itu sebagai pekerjaan, istilahnya pekerjaan pokok. Di sana saya karena ya namanya belum mempunyai pekerjaan, kita ingin bebas, tidak terikat dengan siapapun. Itu yang saya jadikan sebagai mata pencarian. Terus kemudian ya karena sudah akhir-akhir ini dari 2015 ya saya sudah mendapat pekerjaan. Sebenarnya 2013 itu saya mulai berpikir, nanti kalau lama-kelamaan kalau kita tangkap terus kan akhirnya pada habis. Jadi 2015 itu saya mulai dari sedikit-sedikit kita berubah dari mindset yang kita menangkap di alam liar, kita kalau bisa kita mengembangkan tuh. Jadi pertama saya membeli murai batu itu dari anakan, itu dari seseorang yang sebenarnya dari teman. Itu dulu sebenarnya agak berat, kalau murai itu agak berat karena apa? Murai itu juga istilahnya kita mau menjangkau itu sangat susah lah. Jadi ada teman yang kebetulan baik hati, itu bisa dikredit itu kan. Jadi kita kredit, saya punya uang berapa, kita datang ke sana, Pak saya punya misalkan 500 atau 1000 misalkan gitu, kita ke sana. Akhirnya saya mempunyai 1 ekor Pak, awalnya itu 1 ekor. Kemudian berjalannya waktu, kita ya dari anak sendiri kita kembangkan, terus akhirnya sekarang sudah menjadi 5 pasang. Dan kebetulan alhamdulillah karena itu sudah ya mungkin sudah rezeki ya, itu bisa berkembang dan bisa di samping karena saya sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap, itu bisa menopang lah, istilahnya bisa membantu perekonomian. Tadi nama bird farmnya apa Pak? Klimis BR. Klimis itu terinspirasi dari apa Pak? Kok ya, namanya Klimis Pak? Itu ya sebagai apa ya, istilahnya nama kebanggaan ya. Jadi kebanggaan saya karena saya istilahnya ya ini tak buat. Nah, saya tidak punya rambut. Itu sering teman-teman ada yang bilang Mas Klimis gitu. Ternyata nama Klimis itu membawa hobi. Jadi ternak saya itu berkembang terus gitu.
kebetulan saya bekerja di instansi pemerintah di Kabupaten Bantul ya. Jadi ini bisa sebagai sampingan saya, juga hiburan. Dan di samping hiburan kan juga menghasilkan, kan gitu. Kalau yang namanya penangkaran itu kan sebenarnya simpel. Jadi pagi setelah sholat subuh kita kasih makan, terus setelah itu kita selesai, kita berangkat kerja. Yang penting kan tidak mengganggu pekerjaan utama. Terus nanti misalkan ada anak ya, kita lolos seperti itu ada. Itu kan istri bisa, anak bisa, gitu. Jadi tidak repot. Kita panen, jadi untuk panen itu sebenarnya yang gini, kita pengen cepat bertelur lagi atau tidak. Misalkan kita pengen bertelur lagi, ya kita panen agak muda, umur misalkan 7 hari. Atau kita kalau misalkan setelah pengen ya, apa istilahnya, kita pengen agak dewasa dikit ya 8 sampai 10 hari. Itu nanti kan udah besar, agak besar. Jadi burung murai itu dari telur pertama itu kan bisa kita hitung nanti 14 hari berikutnya itu kan biasanya sudah menetas. Nah setelah menetas itu kita tunggu lagi 7 sampai atau 10 hari itu kita panen. Setelah itu 1 minggu berikutnya itu udah pasti telur pertama lagi, seperti itu. Ada ya 2, 3 ini ada yang sebenarnya kita ambil terah yang sebenarnya bisa telur 5, tapi karena kita cuma tidak fokus ya, istilahnya cuma sebagai sampingan loh. Jadi maksimal baru 3, tapi sebenarnya kita ambil terah yang telur 5, kita ambil yang ke lapangan. Jadi kita ekor tidak begitu kita permasalahkan. Jadi yang penting kita ambil burung-burung yang faktor. Tapi untuk sementara ini kan kita baru mau cetak, dan juga di sini juga kita merekrut teman-teman di wilayah Kecamatan Delingo terutama. Itu kita rekrut setiap hari Sabtu sore. Itu kita adakan latihan bersama. Tempatnya di Pasar Kuliner Kaki Langit. Untuk kalkulasi ya, sebenarnya anakan itu dari kita lolos itu sampai dewasa sebenarnya kan saya pernah menghitung-hitung itu enggak nyampe 350 sampai lepas total istilahnya kan gitu. Itu kan karena tertopang dengan pur. Jadi pur itu kan lebih murah untuk biaya, sedangkan untuk EF-nya itu kan kita bisa atur. Jadi kan gitu. Untuk teman-teman yang pengen ternak murai ya, murai itu sebenarnya kan mudah, tapi juga bisa dikatakan sulit. Jadi kalau memang pengen belajar, benar-benar ingin belajar, itu bisa. Nanti misalkan datang ke rumah bisa, sharing-sharing bisa, berbagi pengalaman lah istilahnya. Sebenarnya kan, tapi kadang kan orang gini, pengennya itu saya ternak langsung produk kan gitu. Yang jadi kendala sebenarnya itu. Tapi semua itu kan perlu proses sebenarnya. Kita harus menjiwai, mendalami karakter murai itu seperti apa kan gitu. Nek kita belum tahu murai itu seperti apa terus pengen ternak, kadang kan terkendala di situ. Jadi banyak yang gagal di situ. Untuk teman-teman di wilayah Delingo khususnya yang belum berhasil, jangan patah semangat, tetap belajar terus, dan mudah-mudahan nanti tetap bisa berhasil. Itu aja. Salam Kicau Mania. Yes.